Halo guys, sebelum aku bacain email, kalian jangan lupa kasih nama ya kalau kirim email. Sekarang aku dapat email dari lentrihindri@gmail.com. Langsung aja, let's go. Assalamualaikum Kak Asih, namaku Ica. Aku mau cerita. Sebetulnya aku gak kaget dengan wujud makhluk halus. Tapi bagiku kali ini benar-benar menyeramkan. Sampai aku kepikiran terus. Dulu waktu aku masih kecil, sering lihat penampakan. Kata orang-orang, aku ikut keturunan ayahku. Awalnya memang aku sering rewel, tapi lama-lama sudah terbiasa hingga aku remaja. Aku punya 3 sahabat yang setia banget. Kami selalu nongkrong sama-sama. Bahkan kami punya rencana mau berkemah bersama di dalam hutan di atas bukit. Kami seneng banget karena sebentar lagi liburan sekolah. Kami berkemah hanya semalam saja. Paginya kami kembali ke rumah masing-masing. Aku diizinkan berkemah oleh orang tuaku dan hari ini tibalah libur sekolah. Aku udah siap-siap kemas barang untuk dibawa ke perkemahan. Oke, teman-temanku sudah menunggu. Aku dan yang lain siap berangkat. Kami menuju bukit perkemahan menggunakan bis. Sepanjang perjalanan, kami seneng banget. Gak ada firasat jelek satupun. Walaupun banyak warga yang mengatakan bahwa hutan yang akan kami tempati nanti sangat angker. Tapi kami tidak mempedulikan hal tersebut. Yang penting senang dan bisa menikmati liburan. Hari sudah malam, kami berhasil membangun tenda dengan lancar. Di sebelahku, tenda untuk laki-laki. Jadi, di dalam tenda hanya 2 orang. Malam ini yang jaga bergantian. Pertama, biar anak laki-laki dulu. Saat mereka berjaga, tidak ada sesuatu yang aneh. Kini, tiba giliranku. Aku jaga mulai pukul 2 pagi hingga 4 subuh. Kebetulan, aku kebelet buang air kecil. Aku langsung cari tempat aman. Setelah selesai, aku melihat sesuatu seperti orang yang sedang bergerombol. Setelah aku amati betul-betul, mereka seperti sedang melakukan pemujaan. Aku lihat mereka dari jauh hingga mereka membubarkan diri. Aku mendekati pohon tua tersebut dan mengamati sesajen yang ada di sekitarnya. Tapi tiba-tiba badanku menjadi sangat berat dan kakiku terasa sakit. Aku juga mendengar suara teriakan seseorang. Ketika aku akan mencoba lari, punggungku dan kakiku semakin berat. Kemudian aku mengambil cermin dari dalam saku. Aku terkejut. Ada sesosok anak kecil yang menyeramkan sedang memegangi kakiku. Tidak hanya itu, aku juga melihat sesosok makhluk besar menyeramkan di hadapanku. Aku benar-benar ingin menjerit. Aku takut. Keringat dingin tak henti-hentinya keluar. Aku hanya ingin pergi dari tempat itu. Lalu aku berdoa dan tubuhku menjadi sangat ringan. Aku kemudian cepat-cepat lari, kabur. Sampai di tenda, aku sangat syok. Aku ingin cepat-cepat pulang. Tapi teman-teman menahanku agar aku tetap mau untuk menunggu sebentar sampai subuh tiba. Dan aku akhirnya setuju. Aku juga tidak mau lagi untuk berkemah di hutan. Yo guys, itu dia ceritanya. Ayo, kirim cerita kalian ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Sampai jumpa, bye. Halo guys, aku dari tim Asih. Kali ini aku mau bacain email dari ferdihasan766@gmail.com. Namanya Hasan, udah penasaran kan? Yuk guys, kita simak ceritanya. Halo Kasih, perkenalkan, aku Hasan.
aku mau menceritakan pengalaman horor pamanku yang pernah hampir kecelakaan karena diganggu oleh makhluk halus. Kisah menyeramkan ini menimpa pamanku beberapa hari setelah lebaran usai. Saat itu, pamanku beserta keluarganya bersiap-siap untuk pulang kembali ke Jakarta setelah menghabiskan jatah cuti bersamanya di kampung halaman di daerah Jawa Timur. Waktu itu, pamanku berangkat dari kampung sekitar jam 8 malam menggunakan mobil pribadi. Awalnya perjalanan pamanku sangat lancar, tidak ada kendala berarti yang dia temukan. Tapi pamanku mulai mendapatkan gangguan ketika ia melewati jalanan wilayah Ponorogo yang masih dipenuhi oleh pohon-pohon besar dan daerah persawahan di kanan kirinya. Kata pamanku, saat itu jalanan sangat sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang lewat. Ditambah lagi lampu penerangan yang minim, membuat suasana jalanan tersebut semakin mencekam. Waktu itu pamanku masih belum berpikiran macam-macam. Hingga tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat sesosok makhluk tinggi besar, berbulu dengan mata merah yang tengah duduk di tengah jalan. Sosok itu menatap mobil pamanku dengan pandangan menantang. Dan tidak ada sedikit pun keinginan dari makhluk itu untuk menyingkir dari tengah jalan. Pamanku sendiri yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis, berusaha tidak mempedulikan makhluk itu, dan memilih menabrak si genderuwo yang menutupi jalan. Sesaat setelah pamanku menabrak genderuwo, kaca depan mobil menjadi gelap. Rem mobil dia tiba-tiba ngeblong, membuat paman dan keluarganya panik. Paman berusaha memperlambat laju mobilnya yang semakin tinggi, tapi gagal hingga akhirnya mobil paman hampir menabrak pohon besar di depannya. Untungnya, beberapa detik sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, rem mobil bisa digunakan lagi. Paman yang tahu hal tersebut buru-buru menekan rem mobilnya, dan akhirnya mobil itu berhenti tepat di depan pohon besar. Paman dan keluarganya langsung mengucap syukur karena Tuhan menghindarkan mereka dari kecelakaan. Tidak lupa, paman dan keluarganya membaca doa sepanjang perjalanan agar kejadian tadi tidak terulang kembali. Nah, itu cerita dari Hasan, guys. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran untuk selalu membaca doa ketika melakukan segala kegiatan. Buat kalian yang punya cerita horor dan pengen aku bacain, bisa kirim cerita kalian ke email ceritamisteriku.id@gmail.com. Bye.